Indonesia sangat kaya akan keindahan, baik keindahan alam, budaya, bahkan juga keindahan karya seninya. Di setiap daerah di Indonesia mempunyai kain khasnya masing-masing. Ya, terutama batik yang telah diakui UNESCO sebagai milik Indonesia sebagai kekayaan warisan budaya tak benda. Batik merupakan karya seni yang mempunyai nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Tradisi membatik adalah kebiasaan turun-temurun, bahkan dilakukan hingga hari ini. Batik tulis masih tetap bertahan dan mempunyai penggemarnya sendiri. Batik tulis tetap bertahan di sela gempuran kain-kain bermotif batik yang dibuat oleh mesin, yaitu mesin printing. Lewat kepiawaian tangan pembuatnya, batik menjadi nilai seni yang tinggi dan mampu menjadi identitas kain tradisional yang tetap eksis. Istilah batik sering sekali terdengar, akrab, bahkan acap kita gunakan busananya dalam event apapun sehari-hari. Tetapi, saya penasaran dengan proses yang ada di dalamnya. Proses yang belum pernah sekalipun terbayangkan seperti apa. Hari ini, saya berkesempatan mengunjungi Hot Wax Studio, tepatnya di Dusun Bangen, Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon atau Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang membuka cakrawala berpikir saya bahwa ini bukan sekedar kerajinan semata, tetapi lebih daripada itu. Dialah Bayu Arya dan istri, owner dari Hot Wax Studio. Di Mas Bayu, mungkin saya mau sedikit bertanya nih. Di era industri batik di zaman seperti ini, kenapa Mas Bayu masih konsisten memproduksi batik tulis? Yang pertama jujur itu memang selain tersesat ya, tersesat dalam tanda kutip hal yang bagus, memang jodoh ya antara saya dengan batik itu terus memang nyaman di situ, sekaligus selain untuk bisnis, membatik itu hobi dan menyenangkan gitu. Jadi sama kayak kita mungkin hobi yang dibayar lah. Hobi sing ngasilke. Ngasilke kalau bahasa Jawa ini itu. Nah, itu. Jadi dengan otomatis gini ya, manual itu akan selamanya hidup. Handmade itu akan selamanya hidup. Jadi itu yang buat saya yakin batik itu mungkin nggak akan pernah hilang. Posisi batik tulis di antara batik printing ya yang sekarang mungkin semakin banyak masuk ke kita, dan itu mungkin banyakkan impor sebetulnya enggak terlalu pengaruh ya, karena batik tulis atau batik cap itu punya segmentasi atau ruang yang berbeda. Orang yang membeli batik tulis itu otomatis dia udah advance atau udah mengerti sekali secara keteknikan, jadi nggak akan mengganggu sebetulnya printing punya ruang sendiri yang mungkin lebih masif secara pasar, tapi namanya batik tulis tetap akan dicari, dan realitanya begitu sampai sekarang. Proses produksi dari satu kain, misal selendang atau jari, itu tergantung motif. Ada yang nyantingnya atau ngemalamnya itu seminggu jadi, ada yang kayak ini saya buat ini 4 jam jadi, ada yang 3 bulan dan seterusnya, tergantung motif, dan mungkin harganya juga beda. Berarti mungkin yang seperti ini, motif ini 4 jam jadi ya? Jadi ini saya canting sendiri dari mola nyanting. Ya memang saya suka nyanting, jadi lebih cepat gitu. Nggak semuanya lama. Sebetulnya batik tulis itu bisa dibuat murah, bagus, asal kita tahu tekniknya. Nyanting ya, nyanting itu sebetulnya kalau saya ngeliat nyanting itu terapi ya. Terapi penuh filosofi. Kita nyanting harusnya ya, kalau ini kan saya duduk di sini karena memang ruangnya yang standarnya kita ada dingklek, misal dingklek itu istilah Jawa kursi kecil gitu. Ada gawangan juga, sebetulnya ada gawangan untuk nyampirin kain supaya posisi kita bagus. Jadi kayak yoga lah misalnya, kita yoga gitu kan, kayak meditasi gitu. Dan orang nyanting itu otomatis kalau nggak fokus, nafasnya teratur, nggak akan bisa. Belum makan aja getar dia, apalagi lagi banyak masalah tuh. Pencanting, pembatik yang lagi nggak nyaman pikirannya sama orang tenang gitu, beda. Yang tenang pasti halus, garisnya stabil gitu. Kalau
Kalau kita gerusa-gerusu ada masalah angsuran segala macam biasanya tuh udah ketawa kan batiknya, ketawa itu biasanya wah ono aja netes lah, itu celananya netes semua berarti angsuran mau datang. Nah, mungkin bisa aja kayak gitu, itu real ya. Kalau nggak percaya coba aja nyanting di ruangan yang kotor misalnya, berantakan, mesti pikiran kita terganggu. Atau di tempat yang rame gitu, pasti fokus kita belah. Kadang netes harusnya kita ngitung netesnya kapan kita angkat, lupa kita, tahu-tahu netes. Ya kalau di kain yang gampang dibersihin enak, kalau di sutra yang rapat motifnya susah. Jadi filosofi mencanting itu seperti terapi, seperti yoga, menenangkan diri. Jadi untuk kejiwaan kita sendiri sebetulnya. Jadi ini Mas, dari segi pola, kan pola itu beragam ya. Mungkin yang lebih paling diminati di pasaran itu yang bagaimana ya? Pola dalam batik khususnya desain di sini ya, sejak 2007 kita mulai berdiri itu memang semua produk di sini didesain satu tangan. Jadi tidak bisa desain luar itu masuk ke sini, tidak bisa. Jadi itu kalau desain itu kan tergantung tren ya. Tapi kita membuat tren sendiri sih, kita tidak peduli tren di luar seperti apa, kita hanya produksi apa yang jadi ide kita di masa itu. Misal tahun ini kita buat banyak sekali motif hong atau burung punik misalnya, ya kita buat tren itu sendiri, yang diminati harus itu, karena kita nggak ikut tren dari dulu gitu. Misal 2013 saya buat seri hoko series atau hokontul gitu, teknik gradasi halus gitu. Mungkin teman-teman banyak yang ikut teknik itu, jadi akhirnya jadi trendsetter ya. Terus keluar lagi Shogun series, jadi membuat sebuah desain klasik tapi ketika dipakai dia bisa modis. Klasik tidak hanya untuk kondangan konsepnya itu, tapi bisa untuk hal-hal yang bersifat modern, dan berhasil waktu itu 2017, 18, 19. Nah setelah itu pandemi. Nah pandemi ini nggak bisa dijadikan acuan mana yang bagus, mana yang ini nggak bisa, karena hampir semua orang nggak bisa menjawab apa sih yang dibutuhkan. Nah setelah itu pandemi kita merancang ulang dengan berbagai strategi, pola apa yang kira-kira bisa diterima oleh konsumen. Otomatis bukan cuma pola, tapi bagaimana merancang produksinya supaya bagus tapi murah, untuk shock terapi di awal lah, supaya orang itu cinta lagi dengan batik. Contohnya seperti ini, saya desain sendiri 4 jam selesai, saya jual secukupnya murah, yang penting orang mau suka batik dulu. Karena yang bahaya itu bukan masalah apa ya, batiknya itu hilang atau enggak, cintanya orang ke batik hilang itu yang bahaya, rembetannya banyak. Jadi kalau desain itu tergantung ya. Kalau ditanya di sini desain apa atau pola apa yang paling diminati, pola dalam arti selendang paling banyak. Selendang karena mudah dipakai, nggak semua orang pakai jari, tapi semua orang ke kantor bisa pakai selendang. Nah, itu jadi fenomena sendiri di marketing di sini kalau pola selendang itu paling diminati. Jadi mungkin pola selendang itu seperti ini ya? Iya, seperti ini. Misal kalau dulu orang ke kantor cuma pakai sal-sal yang biasa gitu, gimana kalau dipakein selendang yang tulis dengan desain yang khusus. Dan ini luar biasa, marketnya banyak sekali. Kalau seperti ini mungkin membutuhkan waktu berapa lama? Ini nyantingnya paling nggak nyampe seminggu. Seminggu? Mencantingnya, kalau proses ininya paling sekitar 10 hari lah jadi satu. Jadi ini punya pangsa pasar sendiri, apa ya, menarik dia karena bisa menggantikan orang. Dasi pun bisa digantikan dengan dia, lebih etnik, lebih keren ya. Batik itu ada dua sisi sebetulnya, fisik dan non fisik. Jadi batik fisik itu yang seperti ini, kita bisa lihat secara teknik, warna dan keseluruhannya secara nyata. Tapi yang non fisik itu banyak ada ya. Jadi proses batik itu kan proses perjalanan hidup sebetulnya, konsep hidup, dari kain polos putih seperti orang baru lahir, terus digambari, orang mulai belajar tentang hidup, mengenal, dicanting, dia mulai remaja misal, dia mulai mengerti alur kehidupan, habis itu netes, hilap dia nggak bisa mengendalikan, mungkin kalau orang bilang dosa misalnya, netes, tapi netes itu bisa dibersihin. Misal kalau orang seperti Idul Fitri gitu, membersihkan lagi, dibersihin. Nah, sampai semuanya proses itu hampir selesai, penuh lilin, penuh warna, sebelum dilorot atau digodok itu kan kelihatan tidak enak dilihat. Ibarat seperti orang itu sudah terlalu banyak dosa, pada akhirnya dia bisa melebur semuanya, kain dilorot, muncul keindahan.
seperti ketika orang banyak dosa dan dia bertobat seperti itu. Jadi kembali ke nol, kembali bersih atau fitrah. Itu proses membatik yang sebetulnya orang jarang tahu. Ya, seperti kita lahir sampai kita meninggal sebetulnya. Itu sisi non fisiknya batik. Itu makanya kenapa batik disebut intangible heritage, jadi tak benda, bukan fisik toh. Hotwax Studio itu didirikan bulan Oktober tahun 2007 oleh suami saya, Bayu Arya. Baik, mungkin untuk selanjutnya batik yang menjadi ciri khas dari Hotwax Studio, mungkin ada salah satu batik, dan itu bagaimana, kenapa kok bisa menciptakan batik tersebut, mungkin ada alasan tertentu. Kalau batik khas studio itu, Hotwax Studio itu kami namanya Hokuntul, Hokokai Bantul. Kalau di Pekalongan itu kan Hokokai ya. Kalau di Bantul, karena ini semuanya keluaran Hotwax Studio itu desain Mas Bayu semua. Jadinya warna-warnanya cerah ceria. Terus apa ya? Banyak desain yang sudah dikeluarkan, tapi yang best sellernya itu tetap Hokokai Bantul, si Hokuntul itu tadi. Mungkin contoh batiknya seperti ini, Bu. Seperti ini. Kalem gitu. Enggak kalem sih ya. Untuk ke Warna-warni ya. Iya. Tapi punya ciri khas sendiri, walaupun ini ada banyak yang repro sih, dari Magnolian series, Hoko series, Hoko Sogan. Karena banyak peminatnya, udah banyak repronya di Pekalongan, tapi tetap aja tahu penggemar Hotwax Studio itu ciri-ciri yang bener-bener keluaran Hotwax Studio itu seperti apa. Ya, mungkin dalam memproduksi batik seperti ini membutuhkan jangka waktu berapa lama ya, Bu, kira-kira? Kayak gini kalau Hoko series itu paling sebulan, nanti bisa kurang lebih 2 minggu, terus pewarnaan seminggu, proses lain-lain 1 bulan lah. Tapi semuanya tergantung kerumitan motifnya seperti apa, kayak gitu. Makin rumit makin lama. Dan pertanyaan saya nih, Bu, kenapa membuat batik tulis di atas maraknya batik-batik opsional seperti batik printing, mungkin cap gitu? Semua ada pasarnya sendiri-sendiri ya. Yeah. Yang namanya batik tulis itu nggak akan punah, dia hilang walau di lekang waktu, nggak akan hilang. Semuanya ada segmennya sendiri kan. Segmen kami memang biasanya menengah ke atas. Batik tulis itu punya ciri sendiri, kalau dipakai juga punya wibawa, punya aura tersendiri. Tulis itu punya segmen sendiri, mau cap punya pangsa pasar sendiri, printing punya pangsa pasar sendiri. Jadinya ada rezeki ini dewi-dewi lah ceritanya, punya penggemarnya sendiri-sendiri. Yeah. Kalau dijual di mana itu 100% dijual di Indonesia. Lokal ya, Bu? Lokal saja, hanya orang Indonesia yang tahu tentang proses batik itu bagaimana, atau jadinya ya orang Indonesia saja yang banyak mencari batik, ataupun orang Indonesia yang ada di luar negeri. Sebagian besar 98% lah penjualan kami melalui online, dari FB Bayu Arya sama IG yang Hotwax Studio. Bisa Lewat Facebook dan Instagram. Iya, Facebook dan Instagram saja. Batik dalam kacamata bisnis merupakan salah satu pilihan usaha yang menggiurkan. Hal ini terbukti lewat eksistensi dari Hotwax Studio di Kasihan Bantul hingga hari ini, yang masih bersetia dengan batik tulis yang memadukan motif klasik dikombinasi dengan motif modern. Tetapi ada hal lain di samping itu. Nyatanya, batik mempunyai filosofi di setiap goresan malam yang tertuang dalam canting. Ya, kesabaran. Sama halnya dengan kehidupan ini. Tanpa kesabaran dalam menjalani proses panjang, mustahil cita-cita akan tercapai. Nyatanya, industri batik tulis telah mampu menemui masyarakatnya. Masyarakat yang berperan sebagai konsumen dan masyarakat yang terhidupi oleh batik itu sendiri. Batik tulis adalah identitas kain tradisional
Indonesia.